Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat sebangsa dan setanah air, baik yang ada di Indonesia maupun di belahan dunia manapun berada. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sekarang sedang melihat kekuatannya, terutama kekuatan kasih sayangnya, di mana virus COVID-19 atau biasa disebut dengan virus corona membuat umat dunia kompak untuk melakukan hal-hal yang sama yang tidak pernah ada sebelum ini. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan long distance, proses interaksi jarak jauh, sehingga setiap kita harus kembali kepada keluarga. Dan ini adalah sebuah momentum hebat yang kita tidak pernah merasakan suasana seperti ini. Tetapi ada di antara kita yang juga salah paham tentang 14 hari masa isolasi dianggap sebagai sebuah liburan. Nah, kalau ini terjadi, misalnya mestinya 14 hari ini kan negara atau para pakar ingin melihat bagaimana pola hidup kita. 14 hari ini akan dipelajari polanya dan untuk menentukan bagaimana ke depan. Tapi kalau kita tidak manfaatkan itu sekarang dengan mengisolasi diri bersama keluarga dan tidak keluar kecuali penting, nanti ketika masuk sekolah, ketika kita kuliah, ketika kita bekerja lagi, itu berarti kita sudah menularkan penyakit kepada saudara yang mestinya dalam kondisi seperti ini kita menahan diri. Hal penting untuk dilakukan dalam kondisi seperti ini sebagaimana banyak dianjurkan, maka yang paling penting menurut saya, lihat tentang kekuatan kasih sayang Allah yang sedang dipertontonkannya kepada seluruh makhluk bumi. Di dunia ini sedang ada keserakahan yang ingin memonopoli ekonomi, terjadi perang ekonomi. Di bumi ini sedang ada pertontonan kesombongan yang ingin menunjukkan kekuasaan secara militer. Kalau sampai kalah ekonomi akan perang militer. Dan sudah diuji cobakan senjatanya. Allah belum berkenan untuk terjadi kiamat di muka bumi. Allah tunjukkan kekuatan rahmatnya agar manusia berhenti dari kesombongannya. Maka apa yang terjadi sekarang adalah salah satu daripada kekuatan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita tidak menemukan hikmah di balik ini semua. Di balik hikmah terbesar pandemi global COVID-19 ini adalah ada kekuatan rahmat Allah kepada seluruh makhluknya di muka bumi. Dan kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga seluruh dunia kemudian menutup diri. Tidak boleh keluar, tidak boleh masuk, minimal membatasi. Yang tadinya ingin saling mencaplok, ingin saling menginvasi, ingin saling menguasai, ingin saling menyerang. Allah dengan kekuatan rahmatnya menyatukan hati manusia dan menyadarkan kelemahan manusia. Ya, dalam kondisi seperti ini bagus sekali memanfaatkan kekuatan keluarga. Kita tidak pernah barangkali mendapatkan kesempatan seperti ini dalam waktu 2 minggu bersama keluarga. Misalnya program 14 hari atau 15 hari khatam Quran, berarti 1 hari 2 juz. 2 juz itu cukup 2 jam insya Allah. Dan kualitas kebersamaan bersama keluarga ini juga kita manfaatkan, terutama untuk saling mengingatkan tentang Allah, untuk mengingatkan saling mengingatkan tentang pentingnya menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Misalnya, ya menjauhi COVID-19 ini kan sama dengan menjauhi takdir. Padahal takdir tidak pernah bisa kita hindari. Semua takdir satu, takdir aksen satu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang paling baik sebetulnya tunduk pada kehendak Allah, taat pada perintahnya, dan meridhoi semua takdir-takdirnya. Dalam kondisi seperti ini, ketika kita sudah melakukan ketaatan, lalu kita tawakal, kemudian ada di antara kita yang sakit, tidak usah suudzon, ya memang kondisinya seperti ini. Dan jika dia bertobat, mudah-mudahan penyakitnya menjadi pengampun atas dosa-dosanya. Jika ada yang meninggal gara-gara COVID-19, sebetulnya itu hanya wasilah. Yang menetapkan adalah Allah. Kalau dia taat, sudah mengisolir diri, dia bertobat kepada Allah dan tawakal kepadanya, maka dalam riwayat yang sahih, orang itu termasuk mati syahid jika dia sebagai seorang muslim. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semoga pesan singkat ini bermakna buat kita semua
dan semoga Allah lindungi kita dari berbagai macam kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Dan kepada saudara-saudaraku yang sedang sakit, saya doakan mudah-mudahan lekas sembuh dan ini menjadi penghapus dan pelebur kesalahan dan dosanya. Dan mudah-mudahan setelah ini kebal dari virus dan setelah ini tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga terima kasih kepada seluruh petugas-petugas yang sudah mengambil resiko demi menjaga rakyat, demi menjaga bangsa dari penyebaran virus ini. Saya doakan semoga amal ibadah dan perjuangan Anda dicatat oleh Allah Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan amal akhiratnya. Semoga Allah jauh kita semua dari wabah, bala, dan fahsya, juga mungkar. Ma dhahara minha wa ma batan, dari yang nampak dan dari yang tidak nampak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan kita untuk senantiasa berdoa. Minimal berdoa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jika ini dibaca di pagi hari 3 kali, insya Allah kita terbebas dari wabah mendadak yang menimpa kita. Jika itu dibaca sore hari, maka Allah akan lindungi kita sampai esok paginya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.